Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Kelas A, semester 6, dan nomor absen 31A. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari MEI. Saya dari kelompok 14 yang akan menjelaskan tentang sistem moneter Indonesia saat ini. Langsung saja pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter adalah suatu hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai mata uang. Kemudian, sistem moneter bisa dikatakan juga sebagai suatu bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral, atau sering disebut juga bank umum atau bank konvensional. Kemudian, sistem moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka sistem moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Itu. Kemudian, fungsi pokok sistem moneter. Fungsi pokok dari sistem moneter itu ada beberapa, yaitu yang pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya jenis-jenis sistem moneter. Sistem moneter dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter dalam rangka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, diskon politik. Politik diskon artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Kemudian yang kedua, open market politik. Nah, politik pasar terbuka ini artinya kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang. Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Nah, kemudian yang ketiga, cash reserve atau politik cadangan kas. Nah, artinya politik cadangan kas ini artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum. Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga atau inflasi, maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya. Kemudian, kebijakan moneter kualitatif. Nah, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif meliputi politik pagu kredit dan politik pembujukan moral. Yang pertama, politik pagu kredit atau plafon kredit politik. Artinya, kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Kemudian, yang kedua, politik pembujukan moral atau moral persuasion politik. Artinya, Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Itu tadi kebijakan moneter kualitatif. Kemudian tujuan sistem moneter, yaitu seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga dan jasa yang tercermin pada inflasi. Itu tadi tujuan sistem moneter. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya, bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian kata-kata ada yang kurang pas atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.